Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam ibadah sore Covenant City Church. Kami sangat senang dapat berjumpa dengan Anda sekalian meskipun kami baru dapat menjumpai saudara-saudara sekalian dalam platform online seperti saat ini. Dan saudara-saudara, mari bersama-sama kita datang di dalam ibadah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semuanya. Meskipun kondisi kita saat ini sedanglah tidak ideal. Kita mungkin saat ini merasa resah karena harus kembali di dalam kondisi PPKM darurat yang memaksa kita harus berdiam diri di dalam rumah, yang akan mengganggu beberapa hal di dalam kehidupan kita. Tapi saudara-saudara, mari kita datang dengan segala keresahan kita, dengan segala ketidaktenangan kita melihat kembali Allah yang memberikan kita ketenangan, Allah yang memberikan kita peristirahatan, perhentian di tengah-tengah keresahan dunia ini, saudara-saudara sekalian. Dan mari bersama-sama kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita buka hati kita, mata kita, untuk kita melihat kembali keindahan Injil di dalam seluruh liturgi dan firman yang akan kita dengar dalam ibadah kita hari ini. Sebelum kita membaca bersama-sama ayat pembukaan di dalam ibadah kita hari ini, mari kita masuk ke dalam doa kita. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, Kau Allah yang berdaulat, Kau Allah yang menyatakan diri-Mu di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan terus menyatakan kasih setia-Mu Tuhan. Terus Tuhan memimpin kehidupan kami, membentuk kehidupan kami Tuhan, agar kami terus melihat karya kebesaran-Mu, kami melihat kemuliaan dan juga hadirat-Mu yang begitu indah dan begitu memuaskan di dalam kehidupan kami. Dan Bapa, biar di dalam ibadah yang kami datangi hari ini, Tuhan, biar kami juga datang dengan satu kerinduan untuk benar-benar bersekutu, untuk benar-benar menikmati hadirat Tuhan di dalam setiap ibadah yang kami jalankan hari ini, Bapa. Biar Tuhan di sini kami kembali diarahkan kembali hanya kepada kabar Injil-Mu saja. Diarahkan kembali Tuhan untuk melihat bahwa kehidupan kami adalah tentang diri-Mu dan bukan tentang kehidupan kami Tuhan. Dan di situ Tuhan, biar kami juga mendapatkan satu peristirahatan, kami mendapatkan satu ketenangan Tuhan dari setiap keresahan, dari setiap hal-hal yang mengganggu kehidupan kami di saat-saat ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama saudara kita membaca ayat panggilan ibadah kita yang diambil dari Kejadian pasal yang kedua ayat 18 sampai 23. Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 23. Inilah firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Demikianlah firman Tuhan. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu berkelimpahan, tiada kurang dan tidak
kesetiaan Tuhan. Musim menuai dan musim apapun, menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa, memberikan damai, kehadiran Tuhan menghiburkan, kekuatan dan pengharapan tiap hari. Berkat berkelimpahan ku alami. Besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand has provided. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Bacaan panggilan ibadah kita hari ini membawa kita kembali kepada awal dari segala sesuatu. Dan kita kembali di sini melihat situasi yang terjadi di Taman Eden. Mari bersama-sama kita simak apa yang tertulis di ayat panggilan ibadah kita. Di sini kita tahu bersama-sama Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan menciptakan isi dari seluruh yang ada di dalam dunia ini, ciptaan-ciptaan Tuhan. Dan pada hari ke-6 Ia menciptakan manusia sebagai ciptaan yang tertinggi dari segala ciptaan yang ada. Dan Tuhan juga memberikan perkataan kepada manusia bahwa manusia itu adalah gambar dan rupa Allah itu sendiri. Namun di ayat panggilan ibadah yang kita baca di Kejadian 2 ayat 18, di situ kita menemukan bahwa Tuhan pertama kali berkata tidak baik. Kita tahu Tuhan menciptakan segala sesuatunya baik. Tapi ada perkataan yang mungkin mengagetkan saat kita membaca bagian ini. Maksudnya apa Tuhan berkata tidak baik? Apakah ada yang kurang di dalam ciptaan Tuhan? Tidak demikian, saudara-saudara sekalian. Tidak baik di sini mengacu kepada kondisi Adam pada saat itu di Taman Eden yang masih seorang diri. Adam di situ adalah pada saat itu Adam masih menjadi manusia satu-satunya di antara ciptaan-ciptaan yang lain. Dan di situ Tuhan berkata tidak baik kalau Adam seorang diri dan Allah akan memberikan penolong yang sepadan bagi Adam. Dengan kata lain saudara-saudara sekalian, ada satu keunikan di dalam ciptaan yang Tuhan berikan
kepada Adam, yaitu di mana Adam diciptakan untuk berelasi dengan satu sama lain yang sepadan dengan dirinya. Keadaan tidak baik di sini adalah keadaan di mana karena Adam belum bisa berelasi dengan siapa-siapa, dan oleh sebab itu Tuhan memberikan manusia gambar dan rupa Allah yang lainnya kepada Adam, yang di mana ia dapat berelasi dengan sepadan. Dan di sini kita melihat bahwa Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Dan disinilah relasi pertama terjadi di tengah-tengah dunia, yang kita dapat lihat dalam hubungan suami dan istri, di dalam hubungan Adam dan Hawa. Dan ada hal yang menarik pula di sini saudara-saudara sekalian, saat Tuhan menggambarkan siapa itu Hawa. Hawa dikatakan sebagai penolong yang sepadan. Nah saudara, kata penolong ini adalah kata yang memang dikaitkan secara khusus kepada Hawa dan bukan kepada Adam. Dan di sini Tuhan merancangkan Hawa sebagai penolong bagi Adam, yang berarti Hawa itu memiliki peran yang berbeda dari Adam. Dan peran yang berbeda ini seakan menunjukkan bahwa Hawa sebagai penolong itu diasumsikan bahwa ia adalah seseorang yang harus tunduk di bawah otoritas dari seorang yang lainnya, yaitu otoritas dari Adam. Nah, saudara, mungkin kita melihat di sini sepertinya ada perbedaan di dalam kedudukan, ada perbedaan di dalam peran, ya, yang terjadi dalam hubungan Adam dan Hawa, di mana kita bisa melihat kurang lebih ada satu peran yang kelihatannya lebih kuat dan ada satu peran yang kelihatannya lebih lemah. Nah, saudara, jangan salah paham dulu. Alkitab tidak bersikap diskriminatif di sini. Bukan berarti Tuhan menciptakan Adam lebih kuat atau Hawa lebih lemah, itu berarti Tuhan membeda-bedakan kasihnya kepada Adam dan Hawa. Tuhan sama-sama mengasihi mereka. Tuhan sama-sama memandang mereka sebagai gambar dan rupa Allah. Dan relasi yang berbeda ini, saudara-saudara, sebenarnya adalah relasi yang nantinya juga akan kita lihat di dalam relasi yang lebih kompleks lagi dalam hubungan manusia. Katakanlah relasi antara orang tua dan anak, di mana orang tua adalah pihak yang kelihatannya lebih kuat, anak yang kelihatannya lebih lemah. Lebih kompleks lagi kita dapat melihat relasi tuan dan hamba. Tuan adalah kita lihat relasi yang lebih kuat, pihak yang lebih kuat, sedangkan si hamba adalah pihak yang lebih lemah. Nah, sebenarnya saudara-saudara, relasi yang kita lihat berbeda ini, ada keberbedaan di dalam relasi ini, saudara-saudara sekalian, menunjukkan atau merefleksikan satu hal tentang bagaimana Allah berelasi dengan kita. Allah, pihak yang lebih kuat, pihak yang tidak terbatas, yang maha kuasa, sang pencipta, berelasi dengan manusia yang terbatas, yang adalah ciptaan Allah. Dan relasi ini juga menunjukkan bahwa relasi yang ada di dalam kasih, karena Allah seperti berelasi dengan manusia, Allah berelasi di dalam kasih. Allah berelasi dengan memelihara kita. Allah berelasi dengan memberikan pimpinannya di dalam kehidupan kita agar kita bisa memuliakan Allah. Dan bagaimana kita dapat melihat kasih Allah dalam kehidupan kita adalah dengan kita tunduk di bawah otoritas Allah. Dan inilah mengapa saudara-saudara perbedaan peran di dalam relasi-relasi yang terjadi antar manusia itu terjadi untuk merefleksikan bagaimana kasih Allah yang besar, pimpinan Allah yang mulia, yang tak terselami di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang seharusnya menjadi arahan, yang menjadi ujung dari setiap relasi manusia. Dan kalau ini terjadi, saudara-saudara, kita dapat melihat relasi adalah menjadi suatu hal yang indah di tengah-tengah dunia ini. Relasi adalah hal yang akan membawa kita untuk menyembah Allah lebih lagi. Relasi yang akan membawa kita untuk memuji kebesaran Allah lebih lagi di antara relasi antar manusia. Namun saudara, kalau kita perhatikan kelanjutan dari kisah di Kejadian 2 ini, kita melihat di Kejadian 3, manusia jatuh ke dalam dosa. Dan dosa menghancurkan, merusak gambar dan rupa Allah di dalam diri manusia. Dan juga merusak relasi antar hubungan manusia. Relasi antar manusia tidak lagi didasarkan kepada relasi antara Allah dengan kita. Tidak lagi mencerminkan kasih, tidak lagi mencerminkan pengorbanan, tidak lagi mencerminkan penundukan.
tetapi relasi di sini mencerminkan tentang keinginan hati masing-masing pribadi kita, di mana kita menyalahgunakan relasi kita, di mana yang kuat memakai otoritasnya untuk menuntut, untuk mengeksploitasi yang lemah, dan yang lemah ingin mencoba menjadi kuat, ingin berusaha untuk menggulingkan yang kuat, dan akhirnya kalau ia menjadi kuat, ia akan menindas satu sama lain juga. Dosa telah merusak relasi yang indah yang merupakan rancangan Allah dalam kehidupan kita. Dan saudara, mari di dalam pengakuan dosa kita hari ini, kita akan membaca satu ayat saja di Kejadian 3 ayat 16, melihat kerusakan relasi dalam kehidupan manusia. Dan saudara, kalau kita menyadari relasi yang rusak ini, kita menyadari konflik, kebencian, ketidaksenangan kita akan sesama kita, ini adalah relasi yang rusak dan ini terjadi karena keberdosaan hati kita. Mari kita datang kembali kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Dan bersama-sama kita akan baca Kejadian 3 ayat 16 sebagai ayat pengakuan dosa kita. Lalu kita akan masuk bersama-sama ke dalam doa teduh pengakuan dosa. Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Mari bersama-sama kita masuk ke dalam doa teduh pengakuan dosa kita. Bapa, kami telah berdosa dan kami telah mencemarkan rancangan yang mulia sebagai gambar dan rupa Allah yang Kau nyatakan kepada kami. Bapa, di dalam keberdosaan kami pun, kami telah menyalahgunakan, kami telah mengeksploitasi peran kami Tuhan. Kami telah mengeksploitasi kekuatan kami Tuhan, bukan untuk mengasihi satu sama lain, bukan untuk kami mencerminkan, merefleksikan kasih-Mu Tuhan kepada satu sama lain di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kami memakainya untuk kepentingan dan kepuasan pribadi kami Tuhan. Ini keberdosaan kami, ini kebobrokan hati kami. Dan Tuhan, kami mau datang, kami membawa Tuhan setiap dosa-dosa ini ke dalam Allah yang maha adil. Dan di waktu yang sama, Kau juga Allah yang maha pengampun. Bapa, biar kiranya Kau yang berbelas kasihan mengampuni dan kembali mengingatkan kami Tuhan, betapa besar kasih-Mu kepada kami yang datang ke dalam dunia ini, berelasi dengan setiap kami dan menyatakan kemurahan-Mu bagi kami semua Tuhan di atas salib yang menanggung dosa-dosa kami. Sehingga dengan demikian Tuhan, relasi kami dapat dipulihkan, kami dapat memiliki pandangan yang benar kembali akan relasi yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karya keselamatan Kristus telah membawa pemulihan penting dalam hidup kita. Dan pemulihan ini terjadi di dalam relasi kita dengan Tuhan dan relasi kita dengan sesama kita. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam hukum yang terutama dan yang pertama dan yang terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia, saat ini dapat dimungkinkan terjadi karena Kristus telah menggenapi setiap hukum-hukum, dan Kristus telah menggenapi, telah merestorasi kembali hubungan yang rusak antara kita dengan Allah. Dan saudara-saudara, kita dapat mengasihi satu sama lain karena kita terlebih dahulu telah dikasihi. Dan relasi yang di dalam kasih itu kembali dapat menjadi kenyataan pada saat ini. Dan dengan kata lain, saudara-saudara sekalian, kesatuan dengan Kristus adalah dasar utama dari kesatuan dengan sesama kita.
yang di mana kita diperdamaikan kembali dengan Allah, dan dengan demikian relasi kita bukan untuk mengisi kekosongan hati kita, tetapi relasi kita dengan sesama kita adalah relasi di mana kita bisa memberi, kita bisa merendahkan diri kepada satu sama lain, kita bisa berkorban, dan di situ saudara-saudara kita bisa melihat refleksi kembali dari kasih Kristus kepada kita. Kita dapat melihat kembali kenyataan bahwa kita adalah orang-orang yang telah dikasihi, yang telah dikuduskan oleh Tuhan, yang sedang dikuduskan oleh Tuhan juga saat ini, dan orang-orang yang dipilih karena Tuhan beranugerah kepada kita. Mari kita melihat berita anugerah kita hari ini, dan berita anugerah hari ini adalah bagian atau satu cuplikan dari ayat khotbah di ibadah yang lalu, dari Kolose 3 ayat 12-14, dan saya rasa ayat ini adalah ayat yang sangat relevan untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dikasihi Tuhan, maka oleh karena itu kasih yang Tuhan telah nyatakan kepada kita itu hendaknya mengalir di dalam relasi kepada satu sama lain. Mari kita simak bersama-sama berita anugerah kita, Kolose 3 ayat 12-14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikian firman Tuhan. Sungguh besar anugerah dalam Yesus, kasih surga yang tak tertandingi, sukacita kebenaran yang bebaskan, kasih sempurna damai yang kekal. Harapanku hanyalah pada Yesus, hidupku berpaut padanya. Oh betapa indah dan mulia bagianku, karena Dia Kristus dalamku. Dalam gelap ku tak pernah sendiri, di pihakku Sang Penyelamat serta dalam kekuranganku sukacita, sebab kuasa-Nya sempurna dalamku. Ku tak takut karena Dia gembalaku, dalam lembah-Nya yang pimpinku. Oh maut dan sengsara telah dikalahkan, karena Dia Kristus dalamku. Di dalam Dia yang tanggung semua dosaku, Yesus yang pegang hari esokku, darah-Nya yang tercurah ampuniku, Dia bangkitku mengalahkan maut. Ku percaya Dia kalahkan dosaku, sekarang dan untuk selamanya. Oh betapa heran ku telah dibebaskan, karena Dia Kristus dalamku. Setiap nafasku ku mau serta Yesus,
janjinya yang membuatku teguh. Setiap hari kasih-Nya pulihkanku, sampai nanti ku dipanggil pulang. Harapanku hanyalah pada Yesus, kemuliaan hanya padanya. Saat usai nanti ku kan terus bernyanyi, karena Dia Kristus dalamku. Pernyataan iman diambil dari Katekismus Heidelberg, pertanyaan nomor 104, 114, dan 115. Saya akan membacakan pertanyaannya, dan saya mengajak saudara sekalian untuk bersama-sama dengan saya membacakan jawabannya. Katekismus Heidelberg, pertanyaan nomor 104, 114, dan 115. Pertanyaan 104. Apakah yang Allah tuntut dalam perintah kelima? Agar aku menunjukkan hormat, kasih, dan kesetiaan kepada ayah dan ibuku, dan kepada semua yang memegang otoritas atas diriku. Menundukkan diriku dengan ketaatan yang sepatutnya kepada perintah dan koreksi mereka yang baik, dan juga dengan sabar menanggung kelemahan dan kekurangan mereka, karena Allah berkenan untuk memerintah kita melalui tangan mereka. Pertanyaan 114. Tetapi, bisakah orang-orang yang dipertobatkan kepada Allah menaati perintah-perintah ini dengan sempurna? Tidak. Tetapi bahkan orang-orang terkudus pun, sementara berada di dalam kehidupan ini, hanya memiliki awal yang kecil dari ketaatan ini. Namun, dengan tujuan yang sungguh-sungguh, mereka mulai untuk hidup bukan hanya sesuai dengan beberapa perintah Allah, tetapi sesuai dengan semuanya. Pertanyaan 115. Jika demikian, mengapakah Allah memerintahkan ke-10 perintah ini diajarkan dengan begitu ketat, padahal di dalam hidup ini tidak seorang pun bisa menaatinya? Pertama, agar seumur hidup kita bisa belajar untuk semakin mengetahui natur kita yang berdosa, dan dengan demikian menjadi semakin sungguh-sungguh di dalam mencari pengampunan dosa dan kebenaran di dalam Kristus. Kedua, agar kita bisa dengan tekun berusaha dan berdoa kepada Allah untuk anugerah dari Roh Kudus, untuk semakin diperbaharui seturut gambar Allah, sampai setelah hidup ini kita tiba pada kesempurnaan yang menjadi tujuannya. Kini tiba saatnya saudara-saudara sekalian untuk kita memberikan persembahan kita sebagai bagian dari ibadah hari ini. Dan sebagai pengingat kita semuanya bahwa kita memberikan persembahan bukan supaya kita mendapatkan sesuatu yang lebih daripada Tuhan. Kita bukan memberikan persembahan supaya kita juga terhindar dari hal-hal yang kita tidak ingini dalam hidup ini. Bukan untuk itu saudara-saudara sekalian. Tapi kita memberikan persembahan ini sebagai ucapan syukur kita atas apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita. Dan biar persembahan ini menjadi sebuah sukacita dan sebuah tugas bagi kita semuanya, dan terutama bagi para member Covenant City Church untuk memberikan persembahan kepada gereja lokal kita semuanya. Dan dengan memberikan persembahan ini kita juga berpartisipasi bersama-sama dalam pekerjaan Injil melalui gereja lokal kita masing-masing. Dan saudara sekalian, saudara dapat menemukan barcode di dalam di layar ini dan juga beberapa cara untuk memberikan persembahan yang ada di layar ini juga. Dan bagi saudara-saudara yang bukan member bagi Covenant City Church, kami juga mendorong saudara untuk memberikan persembahan dengan setia kepada gereja lokal Anda masing-masing. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan akan setiap anugerah dan setiap kemurahan yang Kau nyatakan kepada kami. Tuhan, siapa kami Tuhan? Kami yang terus-menerus
sulit untuk taat kepadamu, kami yang terus-menerus cenderung melanggar setiap perintah-perintah-Mu. Tetapi Engkau menyatakan setiap kemurahan, Kau menyatakan setiap pengampunan kepada kami. Dan kami adalah anak-anak-Mu yang sudah Kau tebus, yang sudah Kau simpan dengan erat di dalam Kristus, dan menjadi harapan bagi setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas jaminan yang mulia yang Kau nyatakan kepada kami. Dan Tuhan, kami mau mengucapkan doa-doa kami pada hari ini ke dalam nama-Mu, Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Tuhan, ada beberapa hal yang saat-saat ini Tuhan mengganggu kehidupan kami, Tuhan. Terutama Tuhan di saat kami harus memasuki kembali PPKM darurat saat ini karena kasus COVID yang meningkat di Indonesia. Tuhan, mungkin hal ini membawa keresahan, membawa kejenuhan bagi setiap kami, Tuhan, ketakutan akan keadaan di negara kami. Tapi Tuhan, kami kembali mengingat, dan Tuhan ingatkan terus kami akan kasih dan kedaulatan-Mu yang mengontrol setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan ini, bahwa ini semua tidak luput dari kedaulatan Tuhan. Dan Tuhan, kami mau berdoa buat setiap kami, terutama buat setiap kami yang terpapar virus COVID-19. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau sendiri yang menyembuhkan kami, Engkau yang memulihkan setiap keadaan kami, biar dari istirahat, obat-obatan, isolasi yang kami harus lakukan, Tuhan, untuk dapat memulihkan diri kami dari COVID-19 itu dapat berjalan dengan baik. Dan juga Tuhan, berdoa juga buat setiap kami yang mungkin saat ini harus menjaga orang-orang di sekitar kami, menjaga keluarga kami yang terpapar virus COVID-19. Juga berikan kami kekuatan, Tuhan, beri kami sukacita untuk melayani saudara-saudara kami yang membutuhkan perhatian saat ini. Dan juga beri kami, Tuhan, kebijaksanaan daripada-Mu, Tuhan, untuk merawat, untuk menyalurkan kasih-Mu dan kemurahan-Mu, Tuhan, kepada saudara-saudara kami, kepada keluarga kami yang terpapar virus COVID-19. Juga berdoa, Tuhan, bagi setiap kami yang saat ini juga takut, Tuhan, akan kondisi ekonomi yang mungkin akan memburuk karena situasi PPKM ini. Tuhan, kami berdoa biar Kau yang terus menjaga setiap hati kami, Tuhan, mengingatkan kami bahwa Engkaulah yang menyediakan setiap kebutuhan kehidupan kami, Tuhan. Engkau tetap Allah yang sanggup memelihara setiap kehidupan kami, Tuhan, di tengah-tengah situasi ekonomi yang mungkin tidak akan baik ini, Bapa. Dan berdoa, Tuhan, biar kami tetap dapat bekerja dengan baik, bekerja sebagaimana kami melayani-Mu, Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang tidak ideal ini. Juga berdoa, Tuhan, bagi gereja-Mu, Tuhan, agar kami pun juga dapat menjadi saluran belas kasihan-Mu, Tuhan, kepada setiap satu sama lain, Tuhan, yang membutuhkan. Biar kami juga bisa lebih bersensitif, kami lebih dapat memberikan bantuan, memberikan support kepada satu sama lain di masa-masa ini lebih lagi, Tuhan. Dan juga ingatkan kami, Tuhan, untuk kami tidak mementingkan diri kami sendiri, tetapi juga untuk mengasihi, untuk mencurahkan kehidupan kami, tenaga kami, waktu kami lebih lagi, Tuhan, untuk sesama kami, Tuhan, di masa-masa ini, Tuhan. Dan kami juga berdoa, Bapa, untuk setiap perencanaan dan setiap kegiatan yang dilakukan di dalam gereja-Mu, Tuhan, yang terutama di dalam Covenant City Church dan juga di dalam ibadah Bahasa Indonesia Covenant City Church, biar dari setiap kegiatan yang ada di dalam gereja kami saat ini itu dapat juga Kau pakai, Tuhan, untuk menguatkan, untuk mengingatkan dan memberikan kami kabar Injil-Mu, Tuhan, yang menjadi harapan, menjadi kekuatan dan pegangan kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang setia kepada kami, dan Kau juga Allah yang tengah membentuk kami, Tuhan, di tengah-tengah situasi seperti saat ini. Dan ketika kami mengakhiri doa kami hari ini, Tuhan, bersama-sama kami akan mengakhirinya dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini hanya akan ada satu pengumuman saja, yaitu kita ingin mengumumkan ibadah sore berikutnya yang akan ada 2 minggu dari sekarang, yaitu pada tanggal 18 Juli 2021. Dan kami tetap mengundang saudara-saudara sekalian untuk berpartisipasi bersama-sama dalam ibadah sore kami. Saudara juga bisa join atau bergabung di dalam Zoom ibadah kami untuk mengenal komunitas bahasa Indonesia, terutama di dalam gereja CCC lebih dalam lagi. Dan ibadah Zoom ini akan dimulai biasanya 15 menit sebelum khotbah, dan link Zoom-nya dapat saudara temukan di layar YouTube ini, saudara-saudara sekalian. Dan juga saudara-saudara, kami juga mengundang saudara-saudara sekalian juga, mungkin kalau saudara pada saat-saat ini juga membutuhkan rekan doa atau rekan untuk berdiskusi, teman atau partner di dalam masa-masa PPKM darurat ini, saudara juga dapat menghubungi kami, staf-staf di CCC, saya Davin, Samuel, Jackie, atau Riza. Dan selama masa-masa ini biar kita juga dapat terus bersekutu dan dapat terus bersama-sama mendukung satu sama lain ya di dalam masa-masa PPKM darurat saat ini. Oke, itu saja pengumuman kita saudara-saudara sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi, dan mari kita berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapa, bukalah setiap hati kami, bukalah setiap mata kami Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu, dan Tuhan biar Kau yang berbicara secara pribadi melalui hamba-Mu Samuel yang akan menyampaikan firman. Dan kami berdoa agar firman hari ini juga kembali mengingatkan kami akan relasi satu sama lain yang telah Kau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan biar dari relasi-relasi ini Tuhan, kami juga dapat mengingat akan kasih Tuhan yang Tuhan telah nyatakan kepada setiap daripada kami. Dan di sini juga kami dapat bermurah hati dan juga dapat menjadi saluran kasih Tuhan juga di dalam relasi kami bagi satu sama lain juga. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Khotbah hari ini diambil dari Kolose pasal 3 ayat 18 sampai pasal 4 ayat 1. Inilah firman Tuhan. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di hadapan Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuan di sorga. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang berkomitmen kepada kami. Kau telah mengubah natur kami, memberikan kami
hidup yang baru Tuhan. Lahirkan kami baru Tuhan dalam Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa hidup bebas dari dosa. Ya Tuhan, kami hari ini akan mempelajari firman-Mu lagi, agar kami bisa mengerti hidup macam apa yang indah di mata-Mu, dan bagaimana kita seharusnya berelasi dengan orang-orang yang Kau tempatkan di sekitar kami. Tuhan, jagalah hamba-Mu Tuhan, biarlah kata-kata-Mu yang didengarkan dan firman-Mu diberitakan dengan setia, dan berikanlah kami Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu bisa tertanam pada kami, dalam kami, dan kami bisa berbuah, buah yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada satu studi yang dilakukan pada tahun 1920-an yang menemukan satu fenomena psikologis yang diketahui sebagai Hawthorne Effect. Dalam studi ini, Alton Mayo mengamati pekerja di perusahaan listrik Hawthorne Works setelah ada perubahan-perubahan sedikit di lingkungan kerja mereka. Dan tujuannya adalah untuk mencari kondisi optimal untuk produktivitas. Seperti misalnya ruangannya dibikin lebih terang atau sedikit lebih gelap, atau hari kerjanya diperpendek atau dikembalikan lagi ke biasa, dan beberapa variabel lain yang dia coba. Dan pekerja-pekerja yang diamati ditaruh di ruangan terpisah dengan seorang supervisor, dan setiap kali ada perubahan kecil, para pekerja di perusahaan tersebut mendiskusikan perubahan-perubahan ini dengan supervisor yang juga memberi mereka feedback tentang produktivitas mereka. Dan apa yang ditemukan oleh Mayo adalah bahwa hampir apapun perubahan yang ia terapkan, produktivitasnya itu pasti naik biasanya, setidaknya untuk sementara. Jadi kesimpulan yang ia ambil adalah bahwa yang menaikkan produktivitas mereka itu bukanlah perubahan-perubahan dalam lingkungan kerja mereka, tapi fakta bahwa mereka sadar mereka itu dikhususkan, diamati, dan didengarkan oleh atasan mereka. Karena mereka tahu ada atasan yang simpatik dan peduli pada mereka. Inilah yang namanya Hawthorne Effect, bahwa manusia cenderung bekerja lebih baik kalau mereka sadar mereka diperhatikan dan didukung. Dan sebenarnya sebagai orang Kristen, kita juga seharusnya bisa mengalami semacam Hawthorne Effect ini. Di mana bila kita adalah orang percaya, berarti kita semua sudah tahu bahwa kita adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Ia sudah mengkhususkan kita, bahkan Ia sudah mengubah natur kita. Dan Alkitab mengatakan bahwa kita sudah lahir baru, mati bagi dosa, dan disempurnakan oleh Roh Kudus. Nah, jadi kita sudah mendapat dukungan dari atas. Dan kita juga tahu seharusnya bahwa Tuhan, Sang Raja dan Pencipta, selalu berserta kita, melihat kita dalam segala hal yang kita lakukan. Dan dialah otoritas yang akan memberikan kita upah atau hukuman di dunia akhirat. Jadi atasan yang simpatik dan hadir pun ada. Namun seperti Roma 1 mengajari kita, salah satu efek dosa adalah kita menindas kebenaran dengan kelaliman kita. Walaupun kita sebenarnya tahu bahwa Tuhan itu ada dan kita harus bertanggung jawab padanya, kita mengabaikan Tuhan agar kita bisa merasa bebas memuaskan keinginan hati kita sendiri. Dosa kita itu benar-benar tidak mau Tuhan itu ada dan selalu berusaha mengalihkan perhatian kita darinya. Lantas, untuk menikmati manfaat kehidupan Kristen, memang harus selalu ada satu proses di mana kita melawan dosa kita yang membutakan kita dari kehadiran Tuhan. Dan sadar bahwa Tuhan benar-benar mendukung dan peduli pada kita. Dan kalau saudara sudah mengikuti seri kami ini di ibadah sore dalam kitab Kolose, kita baru saja membahas bagaimana cara melakukan ini secara umum sebagai individu, kan? Mematikan dosa dan mengenakan Kristus. Jadi hari ini kita akan melanjutkan seri kita, dan firman yang kita akan studi hari ini akan membahas secara spesifik bagaimana kesadaran atas kehadiran dan dukungan Tuhan berdampak kepada relasi sosial yang paling penting di kehidupan manusia. Relasi dengan anggota-anggota rumah tangga. Dan 3 relasi yang Paulus akan bahas ini adalah relasi manusiawi yang terpenting bagi kita, tapi juga adalah relasi yang paling sering buat stres. Dan Paulus ingin mengingatkan kita bahwa perubahan pada postur kita dalam relasi ini harus terjadi bila kita benar sudah diselamatkan dan diperbaharui oleh Tuhan. Jadi 3 poin kita hari ini adalah hidup dalam nama Kristus akan mengubah relasi
Pertama, marital. Yang kedua, parental. Yang ketiga, profesional. Saya ulang ya. Hidup dalam nama Kristus akan mengubah relasi pertama, marital. Yang kedua, parental. Yang ketiga, profesional. Jadi saya undang saudara untuk membuka Alkitab ke firman hari ini, Kolose 3 ayat 18 sampai 4 ayat 1, agar kita bisa mengamati bersama dengan teliti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Jadi poin pertama, hidup dalam nama Kristus akan mengubah relasi marital. Kita bisa amati di ayat 18 dan 19 bahwa relasi pertama yang dibahas Paulus adalah relasi antara suami istri dalam pernikahan. Dalam bahasa Inggrisnya relasi marital. Dan Paulus membahas ini duluan karena memang relasi ini adalah relasi sosial pertama yang Tuhan berikan kepada manusia waktu Ia menciptakan kita. Dan Tuhan tidak lebih dulu memberikan kita teman atau anak, tapi seorang pasangan. Lantas relasi ini adalah relasi yang paling penting dan mendasar bagi manusia. Dan kesetiaan di sini merupakan prioritas kita dalam pertumbuhan rohani bila kita memang mempunyai relasi ini. Juga amati bagaimana Paulus berbicara kepada istri duluan. Dan di zaman budaya Paulus ini tidak biasa. Karena budaya itu sangat patriarkal. Dan biasanya yang lebih berotoritas atau dianggap lebih kuat itu yang disinggung duluan. Tapi Paulus membalikan urutan itu di pengajaran ini semuanya. Kita akan lihat bahwa ia selalu berbicara kepada partai yang dianggap lebih lemah dalam relasi ini. Dengan tujuan untuk melawan ide-ide hierarki yang ada di budaya itu dan menjunjung nilai bahwa dalam kerajaan Tuhan, dalam keluarga Allah semuanya itu mempunyai martabat yang setara. Walaupun ada perbedaan dalam peran dari anggota-anggota dalam relasi ini. Jadi yang pertama, di ayat 18, Paulus mengingatkan para istri bahwa peran mereka di dalam rumah tangga adalah untuk tunduk pada suami mereka masing-masing. Saya sadar saudara bahwa sebagai seorang lelaki yang belum menikah, saya adalah orang terakhir yang berhak mengutarakan pengajaran ini kepada wanita. Tapi harapan saya adalah saudari-saudariku yang mendengar ini bisa menghargai bahwa ini adalah bukan berdasarkan preferensi atau opini saya, tapi memang bagaimana Tuhan merancang relasi dalam keluarga. Karena bukan di sini saja di Perjanjian Baru mengajarkan ini. Saudara bisa pelajari 1 Korintus 11, 1 Timotius 1, 1 Petrus 3, Efesus 5. Semua konsisten mengajarkan ini. Bahwa peran suami dalam keluarga adalah sebagai kepala keluarga. Yang memimpin keluarga dalam mengikuti Kristus. Dan saya harus menekankan di sini. Bahwa bukan berarti dalam segi apapun istri itu lebih rendah dari suami. Atau bahkan wanita diciptakan dengan tanpa kemampuan atau kapasitas memimpin. Saya yakin kita semua sebagai lelaki mengenal wanita-wanita di hidup kita masing-masing yang begitu berjasa dan begitu hebat. Dan di Alkitab sendiri pun ada contoh-contoh seperti Deborah yang merupakan pemimpin hebat. Jadi ini bukan soal kehormatan atau kapasitas, tapi peran dan tanggung jawab, role and responsibility. Dan saya mengerti bahwa kalau saudara-saudara sekalian masih agak bergumul menerima konsep ini. Karena memang di kehidupan kita sehari-hari, pemimpinlah yang sering dianggap lebih hebat. Dan pemimpin yang gajinya paling tinggi, pemimpin yang diberi kehormatan kalau sukses. Orang yang paling berpengalaman dan berpendidikan pun yang akhirnya jadi pemimpin. Jadi wajar kalau kita selalu mengaitkan kepemimpinan dengan kompetensi atau keunggulan. Tapi saudara, posisi kepemimpinan suami di dalam keluarga bukan berdasarkan hal-hal ini, bukan berdasarkan kualifikasi dia, tapi 100% berdasarkan bagaimana Allah memilih untuk menyusun keluarga manusia. Makanya di ayat 18, bahwa tunduknya istri kepada suami itu adalah sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Istri yang tunduk kepada suami tidak rendah atau lemah, tapi indah dan setia di mata Tuhan. Nah, tapi bukan berarti juga bahwa suami diizinkan seenaknya saja dan memaksakan keinginannya kepada istri dan istri harus diam saja dan pasif bila suaminya memang salah atau menjerumuskan keluarganya kepada yang tidak benar.
Karena maksud sebagaimana seharusnya dalam Tuhan di bahasa Yunaninya juga mengomunikasikan batas ketundukan sang istri pada suami. Bahwa baik bagi istri bila ia merendahkan diri dan tunduk kepada suaminya hanya kalau suaminya sedang memimpinnya di dalam Tuhan. Seperti di Efesus 5 ayat 21, di mana sebelum Paulus mengajarkan persis hal yang sama dengan yang firman kita ajarkan hari ini, ia lebih dulu menyuruh semua orang percaya untuk merendahkan diri kepada sesama di dalam Kristus, karena takut akan Kristus. Dan dengan kata merendahkan diri di sana dalam bahasa Yunani adalah persis sama kata yang diterjemahkan di sini sebagai tunduklah. Jadi sebenarnya bukan istri saja yang merendahkan diri dan menunduk, tapi bersama-sama suami istri menunduk kepada Kristus. Karena saudara, pernikahan Kristen itu bukanlah hubungan di mana suami istri itu sedang berlomba dan rebutan posisi, mencari keunggulan sehingga menjadi dominan. Tapi seharusnya adalah sebuah kemitraan di mana sang istri dengan ikhlas memberikan izin, kebebasan, dan dukungan agar sang suami bisa lebih setia lagi mengikuti Kristus dan memelihara keluarganya seperti Kristus memelihara kita. Dan satu-satunya cara rancangan seperti ini tidak menyiksa dan menyengsarakan sang istri adalah apabila suami-suami juga melakukan apa yang ayat 9 katakan, bahwa suami-suami harus mengasihi para istri. Bahkan di Efesus 5 ayat 25 menjelaskan bahwa suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat, yang mengasihi kita sampai rela memberikan hidupnya di kayu salib, agar kita bisa disucikan dan disempurnakan sampai kita bisa cemerlang di hadapannya tanpa cacat atau kerut. Guys, fakta bahwa suami itu adalah kepala keluarga sebenarnya bukan hak, tapi adalah tanggung jawab yang sangat berat. Menjadi kepala keluarga berarti kita sudah selesai dengan diri kita sendiri dan rela untuk mengorbankan apapun, bahkan nyawa kita sendiri, untuk kebaikan keluarga kita. Karena menjadi kepala keluarga bukan berarti malah berarti bahwa istri itu menjadi tubuh kita. Kita sebagai kepala yang makan dan tubuh yang ikut menjadi sehat atau sakit kalau makanannya jorok. Menjadi kepala keluarga artinya sudah tidak lagi membedakan antara kebaikan kita sendiri dan kebaikan sang istri. Dan tidak ada konflik of interest di sana. Jadi dalam segi ini, para suami juga sebenarnya tunduk dan merendahkan diri kepada istrinya. Menganggap kesucian dan kebaikan dan kesehatan sang istri lebih penting daripada dirinya sendiri. Maka dari itu, Paulus juga menjelaskan di sini bahwa pemimpin keluarganya ini, dalam pemimpinannya ini, tidak boleh berlaku kasar kepada istrinya. Dan dalam Yunani, lebih tepatnya itu membuat sang istri kepahitan, menindas dan memaksakan seperti otoritas duniawi. Tapi kita harus melakukannya dalam kelemah lembutan. Karena seperti inilah Kristus memimpin kita. Ia tidak memaksakan kita untuk mengikutinya, tapi Tuhan Yesus lebih dulu menunjukkan kasih-Nya kepada kita di kayu salib. Dan Tuhan selalu bersabar dengan kita melalui segala kekurangan dan keterbatasan kita, dan Ia berkomitmen kepada kita. Lalu karena kita sadar begitu besar kasih-Nya kepada kita, baru kita relakan mempercayakan hidup kita kepadanya. Ketundukan istri kepada suami itu berdasarkan contoh Kristus dalam suami. Seperti inilah saudara, dinamika keluarga Kristen. Sang suami mencintai istri sampai rela berkorban, dan sang istri dicintai dan menghargai pengorbanannya. Jadi ini memerlukan trust antara dua belah pihak ini. Sang istri percaya bahwa suaminya begitu mencintainya sehingga ia rela berkorban, bahkan berkorban nyawanya untuk dirinya. Dan suami juga percaya pada istrinya bahwa ia tidak akan menyia-nyiakan atau meremehkan pengorbanannya itu. Karena untuk melakukan ini, kedua pihak ini memang harus memosisikan diri mereka di posisi yang vulnerable, kan? Yang rawan disakiti. Jadi memang dinamika seperti ini hanya bisa berfungsi dan tidak menjenuhkan apabila pasangan ini dua-duanya satu pikiran tentang Tuhan yang mereka sembah.
Karena faktanya adalah bahwa siapapun suami atau istri kita, siapapun pasangan kita, ia pasti adalah orang yang berdosa, yang pasti akan menyakiti kita suatu waktu. Dan tidak aneh kalau sakitnya bisa sampai titik di mana kita merasa tidak layak pasangan kita diberi trust seperti itu. Gak worth it rasanya. Makanya yang dikatakan Paulus sebelumnya di ayat 17 itu sebenarnya kuncinya. Bahwa kedua belah pihak sudah harus berkomitmen untuk melakukan segala hal di dalam nama Kristus. Karena bila ini benar, ketaatan kita pada pengajaran ini bukan menjadi sesuatu yang bergantung kepada seberapa suksesnya pasangan kita mengerjakan bagian mereka, tapi menjadi pengabdian kita kepada Tuhan. Lantas, walaupun pasangan kita atau kita sendiri pun suatu saat gagal melakukan ini, motivasi kita yang utama untuk saling tunduk dan berkorban itu masih sama. Agar kita bisa memuliakan Tuhan dan bisa lebih lagi bertumbuh dalam proses melepaskan dosa kita dan mengenakan Kristus. Dan proses ini pun saudara berlanjut dalam relasi rumah tangga antara orang tua dan anak. Inilah poin kedua. Hidup dalam Kristus berarti mengubah relasi parental. Kita bisa amati di ayat 20-21. Paulus bergerak dari membahas hubungan suami istri ke membahas hubungan antara orang tua dan anak. Dan ini saya rasa adalah suatu relasi yang pentingnya itu benar-benar dirasakan di budaya kita. Bahkan saya berani mengatakan bahwa di budaya kita hubungan parental ini dianggap lebih penting daripada hubungan antara suami istri. Apalagi kalau dibanding budaya-budaya barat misalnya. Karena di barat pada umur 18 orang sudah biasa pisah rumah dengan orang tua. Anda tinggal sendiri. Nah, di budaya kita ekspektasinya adalah bahwa kita tinggal bersama orang tua kita sampai menikah. Dan bahkan kalau orang tua kita sudah tua dan perlu bantuan, ekspektasinya adalah bahwa mereka kembali tinggal bersama kita karena tugas kita sebagai anak adalah untuk merawat mereka di masa tua. Jadi tugas kita sebagai anak di budaya ini berlanjut dari saat kita lahir sampai orang tua kita masih hidup, selama orang tua kita masih hidup. Dan apakah tugas kita sebagai anak menurut firman Tuhan? Jelas dikatakan di ayat 20. Untuk menaati orang tua kita di dalam segala hal. Inilah apa yang dianggap benar oleh Tuhan. Dan ini pula adalah satu-satunya perintah Allah dari 10 yang kita terkenal itu yang dilengkapi dengan satu janji. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi benar-benar saudara, Alkitab menunjukkan perintah ini untuk menghormati orang tua adalah suatu hal yang penting dan juga begitu bermanfaat dalam dunia ini. Dan saya rasa kita sebagai orang Indonesia benar-benar menghayati hal ini. Kalau kita ingat cita-cita rakyat lokal kita seperti Malin Kundang dan Sangkuriang, bahwa tidak menghormati orang tua itu adalah dosa yang serius, kan? Bisa sampai dikutuk jadi batu seperti Malin Kundang. Dan kita bahkan punya kata khusus untuk orang seperti ini, kan? Kata durhaka. Nggak ada itu kan terjemahan durhaka dalam bahasa Inggris. Tapi ini adalah sebenarnya dalam prakteknya hal yang begitu susah kita terapkan sebagai anak. Apalagi kalau kita sudah dewasa. Dan zaman di mana orang tua kita dulu hidup itu jauh berbeda dengan zaman kita sekarang. Dan orang tua kita pun masih bergumul untuk beradaptasi kepada perubahan-perubahan ini. Ditambah orang tua kita pun adalah manusia yang berdosa dan terbatas. Tidak selalu mengetahui jalan yang terbaik dan cara yang paling benar. Namun tidak aneh juga tapi bagi orang tua kita untuk bersikeras kepada kita untuk mengikuti jalan mereka. Nah, walaupun orang tua kita percaya kepada Tuhan, tidak selalu juga apa yang mereka ajari kepada kita itu berdasarkan firman Tuhan dan bukan opini atau nilai-nilai kultural mereka. Dan sekali lagi, mereka juga orang berdosa. Jadi ke orang tua yang seiman saya susah taat dalam segala sesuatu. Apalagi orang tua yang tidak percaya pada Tuhan. Betul-betul pergumulan di pihak anak untuk menaati perintah Tuhan yang satu ini. Maka perlu memang banyak keringat, air mata, dan doa
untuk bimbingan Tuhan tentang bagaimana cara kita menghormati orang tua di konteks spesifik kita. Tapi yang pasti adalah bahwa ini tidak berarti bahwa kita harus menurut kepada orang tua kita dengan buta. Sampai bila disuruh berdosa atau yang buruk di mata Tuhan, itu kita pun harus menurut. Maka dari itu, mirip dengan bagaimana istri merendahkan diri kepada suami itu indah di mata Tuhan, bila suaminya memimpin sang istri dalam Tuhan, ketaatan kita kepada orang tua indah di mata Tuhan bila hal itu mendorong kita kepada hal yang indah di mata Tuhan. Karena asumsi Paulus di sini adalah bahwa orang tua yang kita taati adalah orang yang percaya dan telah membesarkan kita untuk setia kepada Tuhan. Karena gambar ideal Paulus adalah orang tua di keluarga Kristen itu bisa menjadi mentor seumur hidup bagi anaknya. Di mana sekali lagi selalu ada trust antara pihak anak bahwa orang tuanya akan mengajarkan dia apa yang benar. Trust yang sebenarnya kita semua dulu waktu kecil punya terhadap orang tua kita. Sebelum kita menjadi dewasa dan merasa pintar sendiri, sekaligus sadar bahwa orang tua kita juga tidak sempurna. Jadi, seiring dengan ini juga di ayat 21 mengajak orang tua untuk tidak menyalahgunakan trust yang sebenarnya mereka dapatkan secara otomatis dari anak mereka dengan menyakiti hati mereka sehingga sang anak menjadi tawar hatinya. Kata yang diterjemahkan sebagai menyakiti hati di sini dalam bahasa Yunani itu sebenarnya lebih spesifik kan, memiliki sense seperti diprovokasi, menantang atau mendorong sang anak sehingga marah atau merasa takut. Dan jadinya saudara, bahwa metode ini menantang dan memprovokasi adalah cara mendidik anak yang sering sekali terjadi di budaya kita ini. Di mana cara orang tua kita mendidik adalah untuk membuat kita merasa bersalah atau merasa tidak cukup baik, tidak cukup pintar, tidak cukup disiplin, tidak cukup kuat mental untuk sukses dalam kehidupan ini. Seperti kayaknya seneng gitu memperingatkan kita bahwa masa depan kita itu suram kalau tidak berubah. Dan akhirnya apa yang terjadi adalah mereka memaksakan kepada anak-anak mereka apa yang mereka anggap adalah terbaik. Walaupun mungkin benar kan, yang mendorong didikan orang tua kita yang seperti ini adalah kasih sayang yang tulus. Keinginan dalam orang tua kita untuk anaknya meraih potensi maksimal mereka. Mungkin mereka keras kepada kita karena mereka menyadari bahwa hidup di dunia nyata itu juga keras, bahkan jauh lebih keras daripada didikan mereka. Dicampur juga dengan mungkin rasa bertanggung jawab untuk mempersiapkan kita untuk bisa berdiri sendiri di dunia ini karena mereka sadar mereka tidak bisa membantu kita untuk selamanya. Dan mungkin di balik semua itu harapan mereka adalah walaupun sekarang sakit, kita sebagai anak suatu hari nanti bisa menghargai hal itu. Saya sendiri mengalami ini, saudara. Orang tua saya saat mendidik saya sebagai anak sulung sering mengutip Amsal 13 ayat 24. Kan? Barang siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Tetapi siapa yang mengasihi anaknya, menghajar anaknya pada waktunya. Dan memang saya dulu sering sekali pantas dihajar. Dan waktu kecil orang tua saya sering menunjukkan bahwa mereka mengasihi saya dengan cara ini. Faktanya saudara, walaupun ada kasih yang tulus di belakang semua itu, cara seperti ini hanya bisa maksimal memodifikasi kelakuan kita. Yang bisa terjadi adalah soalnya anak bisa terluka. Dan jadinya antara anaknya ini berusaha keras untuk memenuhi ekspektasi orang tua mereka, didorong dan dimotivasi oleh mau menunjukkan orang tua kita bahwa mereka salah dan sebenarnya kita bisa dan adalah anak yang layak dibanggakan atau dihormati. Atau seperti Paulus bilang di sini, kita jadi tawar hati, patah semangat berusaha membanggakan orang tua kita, soalnya sepertinya impossible kan, nggak ada habis-habisnya kritisismenya. Dan yang ada jadi adalah apa? Kepahitan. Memberontak dari nilai-nilai orang tua kita yang mereka ingin ajarkan, walaupun nilai-nilainya sendiri itu baik. Dan ujung-ujungnya kita akan merasa jauh dan tidak nyaman, bahkan risih di sekitar orang tua kita. Karena cara yang alkitabiah mendidik anak itu diajarkan oleh Paulus
di Efesus 6 ayat 4. Di mana mendidik di sana lebih literal diterjemahkannya sebagai memberi makan. Dengan apa? Ajaran dan nasihat Tuhan. Atau bisa bilang, tugas orang tua adalah untuk memupuk anak-anaknya dengan firman Tuhan agar mereka bisa tumbuh menjadi hamba Tuhan yang taat dan setia. Untuk mendekatkan anak-anaknya kepada Bapa kita di surga yang begitu besar kasihnya dan panjang sabar dengan kita. Bukan menekan sang anak untuk mencapai ekspektasi kita. Dan hanya kalau inilah yang menjadi tujuan kita, kita bisa menuntut ketaatan dari anak-anak kita. Lantas sama halnya dengan relasi marital, perubahan dalam relasi parental itu melibatkan merendahkan diri dari kedua belah pihak. Sang anak merendahkan diri dan taat kepada orang tua sebagai otoritas yang Tuhan telah beri di atas kita, dan orang tua pun merendahkan diri dan membiarkan Tuhan menjadi pendidik utama anak-anak mereka dan rela berkorban. Saudara, pekerjaan ini untuk merendahkan diri juga tidak berhenti di dalam relasi dengan keluarga inti kita, tapi berlanjut dan menjorok relasi kita bahkan di tempat pekerjaan kita. Inilah poin 3. Hidup dalam nama Kristus akan mengubah relasi profesional. Perhatikan sekarang di ayat 30 pasal 3 22 sampai 4 pasal 1. Paulus sekarang sedang membahas hubungan antara hamba dan Tuhan. Nah, ini mungkin bagi kita membaca modern, hubungan ini ditermasukkan kepada hubungan rumah tangga itu sedikit ganjil. Tapi bagi orang-orang zaman dulu, zaman Paulus, ini adalah sebenarnya standar bagi rumah tangga zaman Romawi, di mana klasifikasi kasta sosial yang paling umum adalah antara kasta orang bebas, kan, orang-orang yang mempunyai rumah dan properti sendiri, dan kasta hamba, orang-orang yang tidak memiliki properti harta sendiri dan harus tinggal di tempat tinggalnya orang bebas dan melayani mereka. Jadi memang zaman Paulus dulu hamba-hamba itu ada bersama dengan keluarga inti kita dalam rumah tuannya. Dan memang para tuan bertanggung jawab atas hamba-hambanya. Nah, sekarang saya juga harus jelaskan bahwa hamba-hamba di sini itu bukan seperti yang budak yang kita bayangkan, yang kita sering lihat di TV-TV, di mana ada satu ras atau suku yang ditindas oleh bangsa lain karena warna kulitnya. Tapi ada kemiripannya, karena memang hamba di zaman itu berada di dalam situasi di mana tuannya memiliki hak 100% atas hidup orang itu. Puji Tuhan. Sistem seperti ini sudah tidak ada lagi zaman sekarang dan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Dan ini juga berarti kita tidak bisa menyamakan 100% situasi hamba zaman dulu dengan pekerja sekarang yang memiliki hak dan dilindungi oleh hukum, ya kan? Dan juga saya rasa saya harus menegaskan di sini bahwa ini tidak berarti bahwa Alkitab itu mendukung perbudakan, ya. Dan kalau kita mempelajari pelajaran Alkitab tentang kepemilikan hamba, kita bisa melihat bahwa sistem di sana sangat berbeda dengan sistem yang diterapkan oleh penjajah 200-300 tahun yang lalu. Dan saya tidak bisa menjelaskannya sepenuhnya di sini. Kalau saudara benar-benar tertarik, boleh isi connect card dan berdiskusi langsung dengan saya. Tapi, walaupun perbedaan detailnya berbeda, setidaknya kita bisa mengambil prinsip dari pengajaran ini tentang bagaimana seharusnya sikap kita dalam obligasi kita kepada orang yang telah kita janjikan karya atau jasa kita, hubungan profesional kita. Lantas kita amati di ayat 22, mirip seperti istri kepada suami, kepada anak, kepada orang tua. Kita sebagai hamba seharusnya pun menghormati figur otoritas yang Tuhan tempatkan di atas kita di dunia ini dengan taat kepada mereka di dalam segala sesuatu. Paulus juga menjelaskan bahwa tidak cukup juga kita hanya melaksanakan tugas yang akan kita berikan, tapi kita harus melakukannya dengan integritas. Jangan hanya bekerja keras di hadapan mereka untuk menyenangkan mereka. Kepatuhan kita seharusnya tidak hanya legalistik, eksternal, atau dengan enggan, tapi apa yang Tuhan cari adalah ketaatan yang tulus dan sepenuh hati. Dan jelas mengapa kita melakukan ini adalah karena kita takut akan Allah, bukan majikan kita.
Di ayat 23 juga berlanjut untuk menambahkan bahwa ini berarti kan, dan dalam segala sesuatu yang kita lakukan, itu kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bahkan di Efesus 6, Paulus menambahkan bahwa ketaatan kepada figur otoritas duniawi kita pantasnya dilakukan seperti kepada Kristus. Bayangkan, sebagai pelayan Tuhan dan pelayan manusia. Dan yang jelas adalah Paulus tidak menyuruh kita untuk memandang figur otoritas dunia kita setara dengan Kristus ataupun sebagai wakil Kristus. Tapi apa yang Paulus ingin ajari dan ingin komunikasikan di sini adalah apa yang mirip dengan apa yang diajari di 1 Korintus pasal 7. Bahwa kita hendak tinggal di hadapan Allah dalam keadaan yang seperti waktu Ia panggil. Bahwa dimanapun kita ditempatkan, di posisi apapun kita sekarang dalam pekerjaan kita atau hidup kita secara umum, bahwa ini semua adalah rancangan dan panggilan Tuhan. Bahwa dalam pemikiran Tuhan yang jauh di atas pemikiran kita, hal yang terbaik bagi kita adalah kita berada di posisi kita sekarang. Bukan berarti kalau kita ada kesempatan keluar tidak boleh. Maksudnya kita harus belajar konten, setia di sini. Dan inilah yang dimaksud menaati karena takut kepada Tuhan. Mengambil postur di mana kita mengakui otoritas Tuhan sekaligus menghormati keputusannya menempatkan kita dimanapun kita berada. Dan kalau begitu, sekaligus memberikan kita alasan mengapa kita patut menaati otoritas duniawi kita, berdasarkan takut kepada Tuhan juga artinya kita mempunyai batas ketaatan kita. Karena Tuhanlah yang akhirnya kita mau taati dan bukan otoritas duniawi itu sendiri. Jadi perintah atau tugas apapun yang bertentangan dengan apa yang benar dan indah di mata Tuhan, itu menjadi sesuatu yang kita tidak berkewajiban untuk taati. Malah kita tidak boleh menaatinya. Karena inilah Paulus mengingatkan kita di ayat 24, bahwa yang akhirnya memberi kita upah adalah Tuhan kita sebenarnya, Tuhan Yesus. Dan upahnya ini adalah bagian yang ditentukan bagi kita, tulis di sana. Dalam bahasa Yunaninya ini sebenarnya hanya satu kata, yang lebih tepatnya sebenarnya artinya adalah warisan. Dan apakah warisan itu? Sudah disebut oleh Paulus sebelumnya di ayat 2, kebersamaan dengan Kristus di dalam kemuliaan. Inilah saudara, sumber kekuatan dan motivasi bagi kita untuk menanggung segala stres, kekecewaan, kesusahan yang kita hadapi selama kita harus hidup dan berurusan dengan otoritas duniawi kita. Karena memang di kehidupan profesional sama dengan di kehidupan marital atau parental kita pasti dipimpin oleh manusia berdosa dan terbatas. Manusia yang akan membuat kita kecewa, marah, dan sangat mungkin menyalahgunakan otoritasnya untuk kebaikan sendiri sekaligus memperlakukan kita dengan tidak adil. Lebih parah malah kondisi hamba-hamba zaman dulu. Dan kalau tujuan kita hidup, saudara, hanya untuk memperbaiki kondisi duniawi kita agar lebih nyaman, menambah pamrih dan kekuasaan agar kekuasaan kita atas kehidupan kita sendiri, sangat mungkin bagi kita untuk frustrasi. Karena berurusan dengan pemimpin-pemimpin seperti itu atau bekerja di tempat yang kita kerjakan sekarang, mungkin merasa tidak setimpal dengan kesengsaraan yang kita harus hadapi. Dan ini akan merampok damai dan sukacita kita, karena hati kita akan terus mengeluh sambil kita kerja. Dan motivasi kita dalam pekerjaan menjadi sebatas menghindari lapar atau malu atau merugikan diri kita sendiri. Capek saudara akhirnya. Tapi kalau kita sadar bahwa Tuhanlah yang menempatkan kita di sini, dan motivasi kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan, kita bisa merasa gembira, bahkan bangga bahwa Tuhan mau memakai kita dengan segala dosa dan keterbatasan kita untuk pekerjaan yang sangat mulia, urusan kerajaan surga. Dan fakta bahwa Tuhan Yesus sudah memastikan upah warisan kita di kayu salib
memperbolehkan kita untuk menjalankan panggilan kita di dunia ini dengan damai. Karena meskipun banyak tantangan dan kegagalan yang kita hadapi, pada akhirnya kita sudah aman. Dan kita tidak akan dipermalukan, tapi akan bersama Kristus di dalam kemuliaan dan menikmati upah kita. Ini yang Tuhan mau untuk kita, saudara. Agar kita bisa menjalani panggilan dunia kita, dimanapun kita berada, di dunia yang berdosa ini, dengan damai dan sukacita. Ini bisa melewati Kristus, saudara. Jadi kita tidak perlu patah semangat bila otoritas duniawi kita tidak adil kepada kita. Ayat 25 memastikan bagi kita bahwa Tuhan akan memastikan bahwa yang bersalah akan menanggung kesalahannya. Meski dalam satu sisi ini mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh main-main, kan? Untuk mengerjakan apa yang Tuhan telah tugaskan kepada kita, harus sungguh-sungguh kita. Dalam sisi lain, kita juga bisa terhibur. Karena ini berarti bahwa segala penindasan, segala ketidakadilan, segala kesengsaraan yang kita alami itu tidak akan dilupakan oleh Tuhan. Dan pada akhirnya ia akan menegakkan apa yang benar saat ia kembali untuk menghakimi dan membasmi segala dosa. Karena ini juga di ayat 41 mengingatkan kita, bila kita telah diberkati dan ada di posisi di mana tidak ada otoritas duniawi di atas kita, di pekerjaan kita minimal. Bila kita termasuk dalam kasta tuan, dalam konteks kita tidak bisa seenaknya dan masih harus menaati Tuhan, Tuhan sebenarnya, yaitu Tuhan Yesus yang sudah bertahta di surga. Karena kita pun, saudara, akhirnya adalah hamba. Dan kita juga harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan kita. Jadi, di apapun yang kita lakukan, kita harus berlaku dengan adil dan jujur kepada orang yang Tuhan beri kita sebagai bawahan, sebagai orang tanggungan kita. Walaupun dampaknya mungkin kita rasakan di profit margin atau kenyamanan kita. Karena Tuhan tidak mengukur hidup kita, saudara, dari aset, gelar, dan penghargaan yang kita mendapatkan, tapi dengan kesetiaan dalam pekerjaan kita. Jadi beginilah, saudara, dinamika rumah tangga yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus. Dan saya harap saudara bisa melihat polanya, kan? Di relasi antara suami istri, orang tua anak, bos dan pekerja, bahwa ciri-ciri orang percaya yang sudah diselamatkan dan sudah sadar bahwa Tuhan betul-betul hadir bersama kita adalah postur yang bersedia merendahkan diri kepada satu yang lain. Kesediaan untuk memberikan trust kepada orang yang mungkin tidak layak dan memosisikan diri kita di posisi vulnerable yang bisa disakiti. Rela menaati otoritas yang dalam kebijakannya Tuhan ia telah tempatkan di atas kita. Didorong dan ditopang oleh rasa syukur kita kepada Tuhan dan keyakinan bahwa Tuhan akan mendukung dan membela kita. Berarti rela berkorban untuk kebaikan orang yang Tuhan tempatkan bersama kita. Karena itulah apa yang Tuhan kita sendiri, Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Menaati Bapa yang di surga sampai mati dan berkorban untuk umat tanggungannya yang sebenarnya tidak layak. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, begitu indah rancangan-Mu, begitu indah kasih-Mu Tuhan bagi kami, di mana Engkau rela berkorban bagi kami, orang yang begitu berdosa dan sering memberontak, orang yang tidak mau tunduk dan merendahkan diri kami di hadapan-Mu, walaupun Engkau adalah Raja di atas segala raja, Sang Pencipta yang benar-benar layak. Tuhan, ingatkanlah kami Tuhan atas sebagaimana Engkau rela merendahkan diri-Mu untuk kami, agar kami bisa mendapatkan kekuatan untuk pergi dalam kehidupan kami, dalam kehidupan dengan pasangan kami, orang tua kami, dalam pekerjaan kami, dan berani untuk mengikuti-Mu, merendahkan diri seperti Engkau dan berkorban, agar kami bisa mengerti Tuhan kasih-Mu kepada kami lebih dalam lagi, dan kami bisa terus memandang ke depan, memandang ke hari di mana Engkau akan kembali, di mana Engkau akan memulangkan kami, dan kami bisa akan bersama-Mu dan menikmati upah kami yang sebenarnya, yaitu hidup bersama-Mu selamanya. Biarlah ini Tuhan menjadi motivasi
dan kebahagiaan terdalam kami. Kirimlah Roh Kudus-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, beberapa minggu yang lalu di ibadah sore kita mempelajari bagian pertama dari Kolose pasal 3, di mana kita diingatkan bahwa kita harus mengenakan Yesus. Dan sekarang di bagian terakhir Kolose pasal 3 kita diberi cara-cara praktis bagaimana sih itu terlihatnya kalau kita seorang Kristen mengenakan Yesus itu seperti apa dalam kehidupan hari-hari mereka. Dan ini penting sekali karena di sini kita diingatkan bahwa cara kita interaksi dengan orang lain, cara kita bersikap kepada orang lain itu merepresentasikan Tuhan Yesus kita. Mari kita lebih semangat lagi untuk terus merepresentasikan Tuhan Yesus kita dengan baik sesuai dengan karakter-karakter Dia. Terimalah berkat kita hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.